Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang saya adakan pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Ini aksi nyata dari kegiatan yang saya ikuti, yaitu calon guru penggerak. Di sini nanti sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar kegiatan hari ini berjalan baik, lancar, dan semoga apa yang nanti saya sampaikan di sini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru di sini. Gitu ya. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang di sini, yang sudah datang di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini nanti kegiatannya diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Nur Fajriah Sulistianingsih, yaitu saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Jepara. Nah, di sini nanti ada 6 pokok bahasan gitu ya. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Jadi nanti pada siang hari ini kita akan membahas 6 pokok bahasan tersebut. Nah, sekarang mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, berteknologi, serta bertanggung jawab. Dari sini apa yang dapat kita pelajari di dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang bisa memegang kendali kontrol tadi sudah serempak menjawab diri sendiri. Betul sekali. Yang bisa memegang kendali kontrol genggaman tangan kita tadi itu adalah diri kita sendiri. Kita lanjut ke teori kontrol dari William Blaser. Di sini untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini apa sih penjelasannya? Oke, di slide selanjutnya ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi, jika murid itu tidak mau, ya, dia tidak akan bisa mengontrol murid tersebut. Jadi, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal itu bukan karena kita bisa menguasai murid tersebut, bisa mengontrol perilaku murid tersebut, tetapi hal itu karena murid itu sedang mengizinkan, gitu ya. Jadi ketika bapak ibu guru itu merasa, oh saya bisa mengontrol anak itu, bukan kita tidak bisa mengontrol anak itu, kita tidak bisa mengontrol perilaku, tindakan, perasaan seseorang. Tapi ketika anak itu manut sama bapak ibu guru, itu karena siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kalian, gitu ya. Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke, lanjut ya, ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ada segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi
dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari bahwa apa yang guru bapak ibu guru tadi sampaikan itu, dan dia akan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi sekuat-kuat kita membujuk itu, anak tentunya akan sadar pada waktu tertentu. Jadi mungkin sudah saya sama Buya ini lakukan, kita membujuk, oke, anak itu manut, terus begitu lagi gitu ya Bu ya. Oke, kembali lagi, begitu lagi dan lagi gitu ya. Atau bisa jadi murid terus menjadi tergantung terhadap pendapat sang guru gitu. Yang selanjutnya ini ya benar ya. Oke, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Apakah benar ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter? Benar nggak sih? Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Justru kritik dan membentuk perasaan seperti itu menyebabkan identitas murid itu gagal. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus dalam menyampaikan pesan negatif. Terakhir, ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan bersama dalam pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari itu perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka panjang dan suatu hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Jadi ketika kalian memaksa anak tapi anaknya tidak mau, kalian terus paksa, pasti akan tidak berlangsung lama, dan itu akan mungkin di dalam hatinya ada dendam sendiri, ada permusuhan sendiri dengan dirinya sendiri atau dengan bapak ibu guru juga. Menuntut anak sesuai kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kodratnya itu ada dua bapak ibu, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu apa sih? Kodrat alam itu pada dasarnya anak kan senang bermain. Jadi tentunya kita sebagai guru itu harus memahami kodrat tersebut dan harus membuat lingkungan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran itu yang menyenangkan juga gitu ya, yang nyaman, menyenangkan, aman gitu ya. Sedangkan yang kedua ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu apa? Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman anak sekarang. Jadi anak zaman sekarang itu berbeda dengan zaman kita dahulu itu. Sekarang mungkin seperti bapak ibu di sini banyak yang pegang HP itu kan mengikuti zaman terus gitu kan. Nah, begitu pula dengan peserta didik, anak didik kita, murid kita, pasti juga ada perubahan di dalamnya di kodrat tersebut. Iya, selanjutnya bahasan pokok kita yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Pemberian hukuman itu dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak setuju? Tidak. Nah, tidak. Tidak. Yang selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu ya. Berikut adalah pembentukan keyakinan kelas. Untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nanti Bu Linda bisa bantu jawab ini. Kalau tadi kan sudah teman-teman yang lain. Nah, ini ada pertanyaan pemantiknya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bu Dewi kepada Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana itu menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosmed.
Nah sekarang pertanyaannya, bila Anda seorang kepala sekolah itu, bila Anda itu Ibu Dewi, ya, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan mengapa? Hana berkata kasar kepada Tisa di media sosial dan merendahkan media sosial. Itu udah lanjut dulu ya, berkata kasar di media sosial ini gimana? Artinya mungkin Bu Dewi harus menempatkan diri sebagai kepala sekolah yang baik saat ini. Oh iya, saat ini ya. Kemarin hilang gitu. Iya, Bu Dewi kemarin kurang baik. Hana dipanggil dulu. Ya mungkin kalau dari saya, Hana dan Tisa dipertemukan sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Bisa saja Hana berkata jancok gitu, itu bahasa kasar. Tapi bagi orang kita, orang Jawa Tengah, itu kan kasar. Nah itu ada miskomunikasi. Nah, jadi kita nggak bisa berkata bahwa aduh Hana nih yang berkata kasar nih gitu, kan belum tentu juga. Nah maka dari itu tadi Bu Dewi memanggil mereka untuk bermediasi. Mungkin istilahnya sih apa ya, yang apa tadi, restitusi ya? Iya. Ya, ditemukan dulu, cari permasalahannya apa, baru kita selesaikan. Seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih Bu Linda. Tepuk tangan dulu Bu Linda. Biar yang ngantuk ya, dilakukan oleh Bapak Ibu. Manajer ya. Oke, di manajer ini benar-benar kita duduk bersama dengan murid untuk mencari solusi gitu ya. Lanjut yang terakhir, kita ke pokok bahasan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran atau paksaan. Restitusi adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Dan restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya, restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu berfokus pada solusinya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, oh iya, di sini ada segitiga restitusi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, yang paling bawah ini ya Bapak Ibu. Ini. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu tidak untuk memojokkan anak, ya, gitu. Yang selanjutnya ada validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, yang di luar segitiga ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu baca. Di menstabilkan identitas itu ada contoh kalimatnya seperti setiap orang pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Nah, sedangkan di validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang di samping sana ada menanyakan keyakinan, yaitu contoh kalimatnya kamu ingin menjadi orang seperti apa. Oke, lanjut saja. Ini aksi nyata yang sudah kemarin saya lakukan pada tugas selanjutnya. Mohon maaf, ini memang saya lakukan pada minggu lalu. Itu memang dengan kondisi yang seadanya, gitu ya. Jadi mungkin suaranya tidak terlalu terdengar atau lain-lain, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan siang hari ini. Mohon maaf jika mengganggu waktunya, dan semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu. Amin. Amin.